Kejadian pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024.
Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta besar Iran dan wakil tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut.
Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023.
Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah
Raja Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam.
Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut.
Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langkat akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tabrawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langkat akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel
Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikin Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tabrawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel
Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות
נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak.
Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Askelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Askelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Askelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan.
Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda.
Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tabrawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalyon 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
Pasukan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tabrawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel
Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir.
Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal.
Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Salom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Salom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya.
Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigada Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu.
militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת 2 מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh 1 pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem.
Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah.
Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut, tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramot Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa
menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa
menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta besar Iran dan wakil tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqab. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqab. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramot Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel.
Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah.
Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Shalom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanun di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa
menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit, antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir-Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir-Gaza tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah.
Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979, di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter
dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel i24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום, ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה, אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל, ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin. Selain mortir, IDF menyebut ada 2 roket yang juga menyasar wilayah Israel dan teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu disebut menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel pun yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Brigade Martir Abdul Qadir Al-Husaini turut menyerang markas militer Israel sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah pejuang perlawanan itu menembakkan rudal dalam jumlah besar ke pangkalan Zikim Zionis. Rudal-rudal itu pun tampak melesat dengan cepat dan meledakkan posisi Zionis. Namun hingga saat ini tidak diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memamerkan operasi terbaru di wilayah Rafah, di mana mereka berhasil menguasai penyeberangan perbatasan Rafah pada Selasa 7 Mei 2024. Dengan menguasai perbatasan Rafah, Israel mendapat kendali penuh atas keluar masuknya orang dan barang untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa perebutan perbatasan itu sebagai langkah penting. Namun ada hal yang menarik dalam operasi Israel di Rafah kali ini, di mana tank-tank Israel tampak menembaki tembok dan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Padahal tidak ada musuh yang tampak terlihat di lokasi tersebut. Dari rekaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tank tersebut melaju langsung menuju tanda I Love Gaza di dekat pintu masuk. Dalam potret lain terlihat juga tank berbendera Israel memasuki wilayah Rafah dari berbagai sisi. IDF mengatakan pihaknya memiliki informasi mengenai keberadaan penting Hamas di wilayah tersebut. Sebelum memasuki Rafah, IDF juga dikabarkan sebelumnya sudah mengevakuasi jutaan warga Palestina dari wilayah yang diduduki. Tentara Israel kerap kali salah sasaran dalam menyerang musuh. Terbukti sebanyak 40% drone Israel dilaporkan rusak akibat ulah tentara Israel sendiri. Hal itu diungkap oleh seorang pejabat militer Amerika Serikat, Letkol Marinir Michael Pruden pada 2 April 2024 lalu. Lebih lanjut, Pruden mengatakan bahwa tentara Israel seringkali sulit membedakan antara drone milik sendiri ataupun drone milik musuh. Hal itu dinilai sangat berbahaya dan menjadi tantangan bagi militer Amerika Serikat. Sebab tentara Israel menghadapi peningkatan ancaman dari pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir, seperti adanya ancaman dari perlawanan Irak yang terus meningkat, di mana perlawanan Irak telah menggunakan drone dan juga menargetkan lokasi Israel. Begitu pula dengan perlawanan Iran yang telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan itu dinilai sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada awal April lalu. Militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah.
Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel. Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו. Konflik di Timur Tengah kian mencekam setelah Israel memutuskan menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Dalam laporan terbaru, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan adanya serangan mematikan yang diluncurkan ke kota-kota Israel. Sebanyak 12 roket diluncurkan dari Rafah, Gaza Selatan yang menyasar kawasan Raim. Israel mengklaim Iron Dome berhasil menjatuhkan 5 serangan roket tersebut. Sementara itu, sisanya disebut berhasil menghantam area terbuka. Dalam video yang dirilis di akun X, terlihat detik-detik Iron Dome menjatuhkan roket itu hingga hancur di udara. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa ataupun kerusakan bangunan yang ditimbulkan. Dalam waktu yang sama, Israel juga menyebut ada 6 roket yang ditembakkan dari Rafah menuju Kerem Salom crossing yang ditutup. Namun serangan ini lagi-lagi dilaporkan tidak menimbulkan korban. IDF mengatakan pihaknya akan terus beroperasi untuk memastikan kondisi keamanan mereka dan membuka kembali penyeberangan Kerem Salom. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Perang antara Israel dan kelompok perlawanan Iran berlangsung panas. Israel melalui duta besarnya di PBB Gilad Erdan menuduh Iran menggunakan proksinya untuk menyerang Israel pada 13 April 2024 lalu. Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Saed Iravani pun bereaksi. Ia membantah tuduhan tersebut pada Selasa 7 Mei malam melalui sebuah surat yang dikirim kepada PBB. Lebih lanjut, Iran menekankan bahwa tidak ada satupun kelompok perlawanan yang terlibat dalam aksi penyerangannya ke Israel. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Iran melakukan serangan atas agresi Israel di Damaskus. Serangan balasan itu disebut sah berdasarkan piagam PBB tentang hak membela diri. Lebih lanjut, Duta Besar Iran itu mengatakan bahwa Iran tidak memiliki proksi di kawasan tersebut. Menurutnya, tuduhan Israel itu hanya sebagai upaya untuk membenarkan agresi Israel di wilayah tersebut. Iran justru menyebut Israel adalah ancaman di kawasan itu karena memiliki catatan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam operasinya itu, perlawanan Irak menghujani pelabuhan minyak Ashkelon Israel dengan sejumlah rudal Al-Arqam. Imbas serangan tersebut, pelabuhan minyak Israel meledak dan menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari situs berita Yaman pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukannya telah menyerang pelabuhan minyak Ashkelon menggunakan rudal Al-Arqam. Serangan ke situs vital Zionis itu diklaim tepat sasaran dan menyebabkan pelabuhan Ashkelon meledak. Serangan perlawanan Irak itu pun diduga menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pelabuhan minyak Ashkelon itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina, termasuk sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan ke anak-anak, perempuan, dan juga orang tua di Palestina. Angkatan bersenjata Mesir kembali siaga di perbatasan Mesir Gaza. Hal itu bermula karena pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat merebut koridor Philadelphia di wilayah tersebut, yang mana hal itu dinilai mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 8 Mei 2024, pertama kalinya sejak tahun 2005, pasukan Israel bergerak ke sisi timur koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Dari sejumlah rekaman yang beredar, tampak tank-tank Israel melintasi daerah tersebut dan bendera Israel dikibarkan di sisi Gaza. Sontak saja aksi IDF itu dikutuk oleh pihak Mesir. Mesir menilai aksi IDF di perbatasan itu membahayakan keselamatan lebih dari 1 juta warga Palestina di wilayah tersebut. Mesir juga menganggap bahwa aksi IDF itu mengusik perjanjian perdamaian Mesir Gaza tahun 1979. Di mana awalnya pasukan keamanan Mesir itu memang ditugaskan untuk patroli di wilayah tersebut. Tepatnya setelah tentara Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 silam. Kemudian berdasarkan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979, koridor Philadelphia diklasifikasikan sebagai wilayah Palestina. Atas perjanjian tersebut, angkatan bersenjata Mesir tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Palestina. Namun kini angkatan bersenjata Mesir kembali siaga seusai IDF merebut koridor Philadelphia. עד ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Serangan kejutan yang diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel sukses membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF pusing. Sebab serangan itu menghantam salah satu platform sistem pertahanan udara Iron Dome yang terletak di markas Ramat Naftali, Israel. Dilansir dari Arab News, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon.
Menurut Hizbullah, pada Selasa 7 Mei 2024 kemarin, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan platform Iron Dome Israel di selatan barat Ramat Naftali menggunakan drone berpeledak. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan membuat situs penting Zionis meledak dan hancur berkeping-keping. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas ledakan drone Hizbullah tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza. Diketahui sebelumnya, selain menyerang platform Iron Dome, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Samaka dan Galilea Atas di waktu yang sama. Imbas serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian besar. Serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan itu terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar, terlihat kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana-bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Di tengah invasi Rafah, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menemukan terowongan Hamas. Lorong bawah tanah Hamas ditemukan bukan di kota Rafah, melainkan di perbatasan Israel. Bahkan jarak terowongan itu hanya 150 meter dari perbatasan Israel.
Namun anehnya terowongan itu tidak pernah menembus wilayah Israel. Meski demikian, hal ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas Israel di sekitarnya. Media Israel I24 News pada Selasa 7 Mei melaporkan IDF langsung menghancurkan terowongan tersebut setelah menemukannya. IDF menggunakan alat pembongkaran untuk menghancurkan terowongan ini sehingga menjamin keselamatan warga sipil Israel. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel. Terowongan tersebut sebelumnya telah terekspos selama operasi Protective Edge pada tahun 2014 silam. Juru bicara IDF mengatakan operasi penetralan terowongan tersebut melibatkan tentara dari berbagai unit antara lain Unit Teknik Divisi Gaza, Korps Teknik Komando Selatan, Unit Yahalom, dan Brigade Utara. Unit-unit ini telah melakukan pengawasan intelijen dan teknologi pada jaringan terowongan di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. בשבועות האחרונים פעלנו בהובלת יחידת ההנדסה של אוגדת עזה יחד עם מערך ההנדסה של פיקוד הדרום, יחידת יהלום ובשיתוף כוחות החטיבה הצפונית למיפוי והשמדת שתי מנהרות התקפיות נוספות במרחב בית חנון שבצפון הרצועה אשר היו במעקב מודיעיני וטכנולוגי מתמשך. אחת מהמנהרות הותקפה מספר פעמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ולאחר עבודת חקר ועבודת מיפוי עלה כי התקיפות האוויריות השמידו את התוואי שלה. Pasukan pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas itu terdeteksi dari peluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei kemarin.